Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita yang membahas berbagai permasalahan politik dan jangan lupa ya sebelum kita mulai dialog seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dan komen dan saya juga mempunyai YouTube channel lagi satunya itu ada bernama Sarita TV ya yang membahas masalah-masalah keagamaan begitu ya. Jadi bisa subscribe juga di channel saya yang satunya ini sudah launching perdana begitu ya dengan narasumber Rocky Kedung membahas tentang keberadaan Tuhan begitu ya. Jadi seru deh dialognya ya, jangan lupa disimak juga. Dan hari ini juga nggak kalah seru begitu ya, karena kita sudah punya narasumber ini yang memang lagi banyak disorot hari ini karena disomasi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ya ini ada Bang Haris Azhar. Assalamualaikum, halo Bang. Waalaikumsalam, halo Rama. Haris Azhar sebagai YouTuber ya sekarang ya, profesinya disebut. YouTuber pakai C. Terus agak ya pakai C, YouTuber. Ya, ini dan gara-gara YouTuber inilah akhirnya sampai disomasi karena dalam salah satu tayangannya yang diposting ya dengan judul Lord Luhut dibalik relasi ekonomi operasi militer di Intan Jaya. Ini berbuntut panjang begitu ya. Karena di sana disebut bahwa Luhut Binsar Panjaitan bermain begitu ya di tambang emas di Blok Wabu di Intan Jaya begitu ya, dan ini ada relasinya dengan operasi militer. Begitu berdasarkan perbincangan kemarin dan ini menurut Luhut Binsar Panjaitan itu tidak berdasar fakta dan tidak benar, maka Haris Azhar dan narasumbernya saat itu Fatia ya juga disomasi. Perkembangan yang terakhir ini Bang Haris kan dikasih waktu 5 kali 24 jam. Ini sudah dijawab somasinya? Hari ini hari Selasa, tadi sore kami sudah kirim surat jawaban somasi kita ke kantor kuasa hukumnya Pak Luhut, yaitu Junifer Girsang. Udah dibalas tadi. Nah, di dalam somasinya itu kan ditanyakan minta bukti untuk menyampaikan motif Bang Haris Azhar seperti itu. Nah, ini disampaikan bukti-buktinya nggak Bang? Kita sampaikan linknya, link report itu link di mana ada tautan di mana report itu diposting di beberapa lembaga. Kami sampaikan beberapa diantaranya tuh satu kalau nggak salah kita sampaikan reportnya nih di sini nih. Nah, jadi saya bikin podcast YouTube itu ngebahas report yang sudah dipublikasi sebetulnya. Jadi bukan pendapat pribadi, bukan opini ya, tapi mengulas hasil riset. Saya kan memang bikin YouTube karena memang saya merasa bahwa belum banyak YouTube yang fokus pada isu hak asasi manusia di Indonesia. Nah, saya running YouTube channel saya itu dalam rangka membuka ruang isu-isu HAM tadi itu untuk banyak di Indonesia untuk bisa dibahas. Salah satunya ya soal temuannya teman-teman itu. Ya, ini di somasi itu ditanyakan juga agar Bang Haris menyampaikan motif mengungkap itu begitu. Motifnya apa ini? Motifnya nggak ada. Itu dia. Motifnya saya nggak ada motif Jogja, motif Solo, motif Cirebon, nggak ada. Motif saya cuma saya buka kanal, jadi bisa dibandingkan dengan beberapa video-video saya yang saya buat sebelumnya. Saya udah ada 150 video. Topiknya itu topik-topik soal hak asasi manusia dan hukum. Dan kita punya narasumber yang cukup otentik gitu. Jadi motifnya ya hanya memberikan ruang untuk beberapa tema-tema seputar hukum dan hak asasi manusia dibahas. Motifnya itu, kalau ditanya apakah ada motif pribadi saya sama Pak Luhut, nggak ada. Justru sebetulnya gara-gara ini, saya sebetulnya dalam hal-hal tertentu bisa punya akses ke Pak Luhut sebetulnya. Gitu. Tapi malah dengan begini, mungkin ya pasti hubungan jadi terganggu atau apapun lah, mungkin nggak seperti dulu. Tapi yang saya mau bilang, saya terima resiko bahwa karena memang YouTube saya memang saya dedikasikan untuk jadi ruang untuk menyampaikan hal-hal yang memang terjadi atau ada datanya atau ada sumbernya. Jadi ya saya sebegitu aja, jadi nggak ada. Ya apalagi ini memang pejabat publik ya, jadi wajar jika dibahas begitu apalagi ya. Ini pejabat publik yang saya tahu teman-teman itu, beberapa organisasi itu, ini kan bukan riset berdasarkan cuma dengar-dengar begini ditulis, kan nggak begitu.
Mereka punya referensi dokumen-dokumen yang disusun satu sama lain dan itu menggambarkan alur tadi itu. Dan bukan hanya satu organisasi ya, ini ada Walhi, ada YLBH Papua ya, terus ada Jatam. YLBHI, Jatam, Greenpeace Indonesia, lalu Pusaka, ya, Pusaka, Kontas, Tren Asia, jadi banyak gitu kan. Pastinya juga karena rame-rame ya, mereka kan saling melengkapi gitu. Jadi saya sebenarnya agak heran juga sih mengapa Bang Haris ini disomasi ya, karena kan sebenarnya ini riset dari lembaga-lembaga ini harusnya memang yang ditanyakan ke lembaga, karena kan di YouTube itu sebenarnya Bang Haris itu kan host seperti saya ini, jadi kagok juga nih saya. Jadi kan bukan informasi itu bukan dari Bang Haris sebenarnya. Saya cuma buka ruang, dan bahkan kalau misalnya Rahma lihat di video saya ada beberapa kali saya nanya, reportnya bilang begitu nggak? Jadi memang saya tahu report itu pasti rame, sensitif, gitu. Jadi memang, tapi kan penting, karena begini Rahma, yang penting itu buat saya begini, saya pernah investigasi sampai Intan Jaya. Waktu misalnya ada soal penembakan pendeta di Intan Jaya, saya investigasi ke sana dan saya menemukan fakta salah satunya, tapi kita nggak dalami itu, soal potensi eksploitasi sumber daya alam yaitu emas di Blok Wabu. Blok Wabu itu kalau kamu turun di bandara, dia gunungnya sebelah kanan. Pesawat turun itu di sebelah kanan. Di kiri itu menuju ke ibu kota kabupaten. Tapi ini kabupatennya kamu jangan bayangin kabupaten kayak Banyumas yang ramai, itu enggak. Ini kabupatennya yang sebetulnya kabupaten ini isinya hutan. Masyarakatnya masih masyarakat asli gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa report ini begitu dipublikasi, saya baca press release-nya gitu ya, statement-statement mereka waktu merilis ini, wah ini menarik nih. Nah, itu satu. Yang kedua, menurut saya kita harus kasih tahu atau kita harus sandingkan sejumlah fakta untuk mencari fakta yang sebenarnya tentang Blok Wabu itu kepada orang Papua. Karena kondisinya orang Papua itu kesian, Rahma. Terutama di Intan Jaya. Mereka nggak tahu cari informasi yang benar bagaimana. Mereka ada operasi militer di sana, banyak yang mengungsi. Mereka ada 8 distrik, sebagian itu kosong karena mengungsi. Nah, ya. Jadi menurut saya, kenapa kita malah ribut soal, ya mohon maaf, di somasi saya dibilang menyebarkan fitnah, apa enggak. Provokatif begitu ya? Provokatif gitu kurang lebih ya. Tapi saya mau bilang, bukan itu target saya. Target saya mendiskusikan di podcast saya itu, ini laporan ini ada ya, seperti ini. Kalau siapapun ada yang membantah, jadi sebelum Pak Luhut sebetulnya udah ada pihak-pihak tertentu, dari pihak perusahaan-perusahaan, BUMN, yang komunikasi ke saya bilang bantah aja bos. Gitu. Kalau mau pakai akun channel saya, silakan. Nah ini menarik, itu ditawarkan nggak ke Luhut? Karena kan Luhut mengatakan bahwa itu tidak sesuai fakta yang di riset itu. Apakah Haris Azhar menawarkan hak jawab begitu di YouTube channelnya agar dijawab saja begitu? Di surat jawaban saya ada poin itu. Kita persilahkan gitu. Atau utusannya siapa yang mau ngomong, ayo. Saya dengan senang hati. Nanti ada lagi pihak ketiga yang punya informasi berbeda dari infonya teman-teman organisasi masyarakat sipil, dari kantornya Pak Luhut, lain lagi ada mau, silakan ayo. Makin banyak fakta, makin banyak orang bisa menyandingkan dan menguji, dan orang tahu gambarannya. Gitu. Itu yang penting. Hari ini kan kejelasan tentang, ini Blok Wabu ya, ada 8,1 ton emas di situ. Ini bukan kecil loh, 8 ton emas, ya kan? Dan di salah satu perusahaan ya Freeport lagi juga ya di situ. Enggak, jadi sebetulnya dari klarifikasinya beberapa perusahaan itu menyebutkan bahwa Freeport udah nggak lagi gitu. Nah, memang waktu saya investigasi, Freeport memang sudah habis masa eksplorasinya, bukan eksploitasi, eksplorasi. Dan itu
mereka mengatakan sudah dikembalikan Bang Aris ke pemerintah. Gitu. Nah, beda dengan reportnya teman-teman yang menemukan bahwa masih ada relasi tersebut meskipun nggak ada informasi siapa yang pegang konsesi tersebut. Ya. Ini menarik karena di tayangan itu Haris Azhar terungkap ya bahwa seperti ada korelasi antara operasi militer dan konsesi tambang begitu. Artinya operasi militer ini ada bermotif begitu maksudnya atau bagaimana? Nah ini nih yang bermotif ini ya ini begitu. Kalau di report itu di bab 1-nya tentang operasi militer, di bab 2-nya tentang konsesinya. Gitu. Ada kesimpulan-kesimpulan, tapi saya nggak mau ucapkan lagi, nanti takut saya ucap salah, saya dibilang. Ya, tapi lupakanlah soal Luhut dan yang lainnya begitu ya. Anggap saja ini kita membahas soal kondisi Papua begitu. Karena terus terang kita terima kasih juga sebenarnya. Ini karena mungkin Papua luput dari perhatian banyak orang karena jauh begitu. Tapi dengan diungkap hasil riset dan tayangan setidak-tidaknya punya gambaran kepada publik ya. Bagaimana kondisi di Papua sebenarnya begitu ya. Nah, salah satunya yang tadi diungkap kondisi Papua lepas dari soal ada perusahaan dari pejabat-pejabat purnawirawan TNI di sana yang membeli konsesi. Tapi masyarakat di sana memang tadi dikatakan bahwa mengungsi begitu. Artinya meninggalkan lahan-lahan mereka yang mengandung emas atau bagaimana sebenarnya? Kalau di Intan Jaya itu satu kabupaten di antara beberapa puluh kabupaten yang lain di satu Papua pulau itu ya, yang kita kenal dengan Papua dan Papua Barat. Ada satu kabupaten namanya Intan Jaya. Dia baru dimekarkan baru belakangan aja. Isinya Rama, Intan Jaya ini hanya ada 8 distrik. Distrik itu kecamatan. Dalam satu kecamatan ada beberapa kampung. Tapi dia bukan seperti di Jawa atau di Bali yang padat gitu, enggak. Nah, sejak tahun 2020 atau 2019 akhir itu meningkat angka kekerasan. Ada, kita udah bikin kronik data-data kekerasan itu di Intan Jaya. Termasuk yang pendeta? Termasuk yang pendeta yang cukup dihormati di Intan Jaya. Yang jadi korban kekerasan nggak cuma orang Papua, TNI Polri juga jadi korban di sana. Jadi kita angkat masalah tersebut dari sisi kekerasan yang kita nggak belain TNI, kita nggak belain apa-apa, kita bilang ada problem kekerasan. Di tengah-tengah itu ada satu titik di mana pendeta Janambani ditembak di kandang ternaknya dia, ternak babi dia. Dari situ kita coba kumpulin bukti-bukti apa yang terjadi. Banyak, Komnas HAM turun, Pak Mahfud MD juga bikin tim yang dipimpin oleh Pak Beni Mamoto. Nah, di tengah-tengah itu, pasca peristiwa terutama, banyak orang di kampungnya Pak Pendeta itu ngungsi, Rahma. Bahkan kita dapat satu informasi, ada satu nenek yang nggak ikut ngungsi, belakangan dia baru ngungsi, tapi kabur ke hutan-hutan, akhirnya kelaparan dan meninggal. Saya dapat informasi itu. Tapi mungkin masih perlu dicek lagi. Tapi kemudian, sekolahan yang ada di kampung, di desa itu, dipakai buat basis militer. Nah, ada informasi kenapa masyarakat ngungsi? Karena takut dengan kekerasan. Yang Pak Mahfud bilang TNI hadir untuk melindungi rakyat, rakyatnya malah kabur. Ketakutan. Saya udah sampein ini, tapi ya mau dipercaya mau enggak ya biarin aja udah. Yang penting kan saya sampein apa yang saya dapat. Mungkin Pak Mahfud punya sumber lain. Tapi intinya orang ngungsi. Sebagian udah balik, ada lagi yang mengungsi lagi. Karena memang roda kehidupannya jadi nggak normal. Banyak tentara polisi yang tembak-tembakan sama KKB. Jadi masyarakat jadi nggak tenang. Jadi banyak mereka mengungsi ke Timika atau ke Nabire. Nah, tapi mengapa kok kemudian dikait-kaitkan dengan konsensi operasi militer itu? Bukankah memang seperti kata Pak Mahfud ya, bahwa TNI saat itu ya untuk mengatasi KKB di sana? Iya, di satu sisi itu benar. Ada, ya pasti, ya itu logiknya pemerintah yang kita bisa kritik juga, belum tentu benar, belum tentu tepat kebijakan itu. Bahwa ada KKB kita nggak bisa biarkan. Kan kesannya kan jadi kayak lokasi-lokasi tertentu dikuasai oleh KKB.
Akan tetapi Rahma, kenapa ada hubungannya sama Gunung Emas sama dan lain-lain? Ya provinsi itu, siapa yang menguasai provinsi itu, dia kayak semacam dapat apa namanya, mungkin nggak besar, tapi dapat tiket untuk menguasai tambang tersebut, meskipun itu nanti ada urusan provinsinya, ada urusan pemerintah pusatnya dan lain-lain. Dan itu buat saya nggak adil. Masyarakatnya ngungsi, datang ke ibu kota kabupaten nggak pakai alas kaki, mereka orang-orang masyarakat adat, orang asli Papua, jalan kakinya itu bisa 2 jam, 3 jam dari kampung-kampung, bawa mobil itu kesana diangkat pakai helikopter, jadi mobil itu nggak banyak, segala sesuatu itu mahal. Terus di sebelahnya di kabupaten itu, sebelah landasan ada Gunung Emas yang dia berpotensi dieksploitasi, masuk ke berbagai industri dan lain. Tapi saya juga dapat keterangan menarik dari teman-teman BUMN yang gara-gara podcast ini, podcast yang saya bikin itu, mereka juga kasih keterangan bahwa Mas Haris ini belum ditentukan siapa, karena juga biayanya mahal, sampai ratusan miliar untuk bikin jalan, untuk memulai apanya. Ini saya coba berimbang kasih keterangan yang sudah saya dapat ya dari mereka. Tapi buat saya itu tetap mungkin terjadi meskipun mahal. Tapi di satu sisi terjadi nggak terjadi, ada masyarakat di Intan Jaya di Papua yang kondisinya kayak begitu sekarang. Jadi Anda ribut di sini soal mall belum dibuka, mau ditutup aja. Perdebatan kita di pusat-pusat negara ini sudah canggih gitu ya, bukan canggih tapi udah sampai bahasin. Tapi di Papua ada orang yang masih bertahan hidup dalam konteks nyawa. Yang orang seperti dia cuman masa depan dia ada di kebunnya dia. Yang menarik ini ada sumber daya alam yang besar, 8 ton emas tadi katanya ya. Jadi seingat ini seperti kutukan sumber daya alam ya. Justru semakin ada sumber daya alam semakin tidak pernah tenang daerah itu begitu ya. Persis Rama, orang Papua yang banyak bilang kita kaya, apa ya? Saya lupa ekspresinya apa, dia bilang kita kaya tapi jadi neraka di sini. Karena semua orang datang. Dan mereka bilang kasih tipu-tipu orang Papua. Begitu. Artinya ini bukan cuma soal nuduh pemerintah siapa, tapi orang luar asli Papua tuh sampai ngomong kayak gitu. Tapi lepas dari Frankie Saratua bilang ini surga kecil jatuh di muka bumi. Mereka bilang begini. Tapi masyarakatnya jadi susah. Tapi lepas daripada itu nih Bang Haris, jika memang ada emas, kan wajar jika dieksploitasi ya. Mungkin tidak pribadi ya. Ini karena ini kan yang disorot ada perusahaannya Tobakom Del Mandiri begitu ya, yang merupakan anak usaha dari Toba Sejahtera Group dan ada perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi sebenarnya itu memang ada sumber daya alam, kan wajar jika dieksploitasi. Ada banyak ukuran, Rahma, yang sumber daya alam itu bisa dieksploitasi. Misalnya di lokasi yang seperti apa, yang dia mengganggu nggak ekosistem. Itu satu. Yang kedua, ekosistem yang berpotensi terganggu, penggantinya apa dan seperti apa. Yang ketiga, ini digunakan untuk apa. Dalam hak asasi manusia itu kan, saya dibilang begini nih, negara itu punya tanggung jawab untuk memberdayakan kapasitasnya agar bisa melakukan kerja-kerja pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya duit. Duit itu misalnya ngambil dari sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya diambilnya harus dengan cara yang baik, di tempat yang tepat, dengan cara yang baik, di tempat yang tepat, dan proporsional. Dan dia tetap menciptakan sustainability. Nah, tapi juga perlu ditanya, apakah harus sampai mengorek tanah? Jangan-jangan kalau dikembangkan industri hutan atau industri pangan di tempat tersebut, itu juga cukup. Lalu kita mesti tanya, yang ngambil ini siapa untuk siapa? Jangan sampai, Rahma, banyak ya saya dapat sekarang orang ngeklaim melakukan industri tambang. Saya ketemu sama pejabat-pejabat daerah, dia bilang, saya butuh sumber daya untuk menyediakan lapangan pekerjaan.
Jadi para pejabat daerah itu kadang-kadang atau para pejabat pusat mikirin bagaimana orang daerah bisa kerja di perusahaan tersebut. Tapi perusahaan tersebut sebetulnya jauh ribuan kali memberikan keuntungan buat orang di luar Papua atau di luar tempat tersebut. Kan ini yang salah. Jadi gue dikorek cuma hanya untuk ngasih porsi dikit doang sama orang lokal. Kalau cuma porsi begitu, kenapa nggak kita berdayakan aja sektor yang lain? Bukan sektor yang bisa merusak, kira-kira begitu. Jadi itu yang intinya ya, oleh siapa dan untuk siapanya itu yang penting ya. Dan dengan cara seperti apa? Ya, karena seringkali memang kan bumi, laut itu dan sumber daya alam kan milik negara begitu kan. Pasal 33 negara itu yang miliki adalah rakyat. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dimiliki oleh pejabat-pejabat atau kelompok pengusaha yang mengambil lebih dan bersembunyi di belakang para pejabat. Sebenarnya mungkin mekanismenya sebenarnya tetap negara, tapi pejabat-pejabat itu hanya memiliki hak konsesi. Ya gitulah. Iya. Ya, yang penting kita yang prihatin tentu yang ingin publik saksikan bahwa memang sumber daya alam yang ada di Papua itu juga dirasakan oleh masyarakat Papua juga begitu. Bukan justru sebaliknya, justru menjadi kutukan dan menjadi daerahnya tidak aman, malah ada operasi militer, banyak kekerasan seperti itu. Ini yang mungkin dirasa. Jadi kondisinya saat ini di Intan Jaya itu di 8 distrik itu kosong begitu? Nggak kosong-kosong banget, tapi come and go warganya. Kemarin saya beberapa minggu lalu saya dengar ada beberapa kampung itu di istilah hukumnya repatriasi, dikembalikan. Ada beberapa juga yang saya dengar juga masih ada di Nabire, ada di Timika. Kan Rama kan juga dengar, atau teman-teman yang nonton YouTube ini juga mungkin tahu kan bahwa ada operasi militer, polisi dan tentara mengejar banyak KKB, ada 8 kelompok gitu. Saya pernah dijelasin sama. Ini yang memang harus disoroti ya, karena operasi militer itu seharusnya untuk mengusir KKB, bukan untuk mengusir masyarakat setempat. Susah juga jawabnya. Kadang-kadang tujuannya untuk meniadakan ancaman kejahatan atau yang mengganggu keamanan, misalnya KKB, OPM. Tapi kan butuh ruang untuk berperang, Rahmat. Penundukan atau perang. Kadang-kadang ruang-ruang itu di tengah-tengahnya ada warga sipil. Kalau dalam buku perang kan kita kenal itu. Ada prinsip-prinsip bagaimana warga sipil itu nggak boleh ditembak, jadikan sasaran korban dan lain-lain. Tapi nggak bisa dihindari. Entah dia jadi korban beneran atau mereka buru-buru mengungsi. Karena bukan tidak mungkin, karena yang perang ini kan bukan kecanggihan teknologi, ini manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Gitu. Jadi chicken and egg ya, ada operasi militer, ya pasti ada pengungsian. Baik, kembali ke masalah somasi ini ya, karena kan akhir-akhir ini seperti bertabur somasi memang ya, itu Kurnia Ramadana itu juga kena somasi juga kan, ICW. Nah ini kita lagi panen somasi lah, fakta terungkap somasi bertindak. Jadi ya sebenarnya kalau menurut Bang Haris gimana, sebenarnya ini kan di era ya tadi itu demokrasi yang bisa menjawab sebenarnya. Kalau disalah tidak benar sebenarnya bisa, karena ini disampaikan di ruang publik, bisa dijawab di ruang publik juga sebenarnya. Kalau somasi kan lebih private ya. Menurut saya begini, karena ini terkait dengan jabatan-jabatan publik, terkait dengan kebijakan-kebijakan publik di sektor sumber daya alam dan masyarakat adat, menurut saya memang harus dibahas di ruang publik. Dan sanggahan-sanggahannya pun harus dibuka di ruang publik. Dan bagus sanggahan itu biar publik menilai ya. Biar publik menilai dan menikmati dan teredukasi lah. Jadi menurut saya kadang-kadang saya menyesal kenapa saya cuma bisa bikin YouTube gitu. Tapi bagus juga ada Rahma Sarita TV, ada banyak TV-TV yang mulai masuk ke isu-isu hukum, politik. Itu kan sarana untuk mengedukasi dengan cara-cara yang lebih rileks. Dan itu membantu untuk edukasi ke masyarakat. Bukan dilalah kita dituduh malah nyebarin fitnah, menyerang pribadi, enggak lah. Nah itu kan 5 kali 24 jam ini sudah berapa hari ya? Kalau tim lawyernya sih bilang Senin kemarin,
Tapi kalau saya sih ngitungnya, mestinya Kamis juga lah, kan hari kerja. 5 hari itu hari kerja, Sabtu Minggu jangan dihitung. Gitu. Tapi ya apapun, ya kalau kita mau cari titik temu ada ruangnya, kalau mau cari titik beda juga pasti ada. Sudah siap ini menjalani proses hukum ini, Bang Haris? Ya kamu doain lah biar saya siap. Karena kadang-kadang ini kan ya sebenarnya Bang Haris ini beruntung ya kan masih disomasi, itu sebenarnya kan berarti masih membuka ruang dialog begitu loh. Nggak Oh iya, maksud saya malah terima kasih waktu itu saya ngobrol sama lawyernya Junifer Girsang di salah satu TV nasional. Sebenarnya iya saya malah terima kasih gitu, secara somasi itu baik, maka saya nggak mau mendahului isi suratnya atau penerimaan suratnya sebelum saya bicara. Makanya saya mau ngomong sama Rahmat nih setelah suratnya udah dikirim. Gitu. Jadi saya hargai profesi lawyer atau kuasa hukumnya si Junifer Girsang yang ditunjuk oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sudah kita jawab, makanya baru sekarang saya mau bicara. Iya, dan sudah dijawab bukti-bukti yang diminta, permintaannya mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang dimau. Jika ada sanggahan, mudah-mudahan juga bisa publik menyaksikan ya, sehingga bisa menilai begitu yang ini. Baik, iya, jadi tapi nggak kapok kan bikin konten? Enggak. Saya lagi ngatur jadwal lagi nih, kapan bikin konten lagi. Mungkin lebih hati-hati kali ya. Karena ya. Enggak, saya merasa bahwa saya baik-baik aja di video yang soal yang jadi disomasi ini. Saya menganggap nggak ada yang slip of the tongue itu nggak. It's okay lah. Ya, saya sudah menyimak videonya ya. Menurut saya ya Anda bertugas sebagai host saat itu. Ya hanya menanyakan data sumber benar ya, bukan opini pribadi begitu, nggak ada yang dari opini pribadi, sehingga kalau kemudian pribadi yang disasar saya juga bingung ya sebenarnya. Ini kan membahas soal hasil riset itu begitu ya. Ya tapi mudah-mudahan ini tidak berbuntut panjang yang kemudian menjadi hambatan untuk Bang Haris Azhar terus bersuara begitu ya. Baik. Insya Allah Pak. Terima kasih nih Bang Haris sudah bergabung Terima kasih Rama. Realita TV. Thank you. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya suka membaca komen-komennya, masukan termasuk tentang nasib saudara-saudara kita yang di Papua ini. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Akhirnya saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.